Perempuan masih menjadi sebuah isu utama di Indonesia. Bagaimana peran perempuan ini masih menjadi sebuah tanda tanya apakah akan berimbang dengan posisi laki-laki. Meskipun dalam beberapa undang-undang mengatur tentang bagaimana perempuan dalam politik, akan tetapi menurut data yang ada, peran perempuan dalam politik masih kurang dari 30%. Kita akan berbicara dengan salah satu anggota dewan di Kabupaten Kebumen dan kita akan menuju ruangannya, kita akan berbicara mengenai hal itu semua. Mari kita cek. Yuniarti Widayaningsih, wanita kelahiran Kebumen 25 Juni 1981 ini adalah perempuan pertama di Kebumen yang menjabat sebagai pimpinan DPRD Kebumen. Politisi kawakan yang memulai karir politiknya di Partai Golkar ini telah 3 kali menjabat sebagai anggota DPRD Kebumen. Wanita yang biasa disapa Mbak Sherly adalah istri seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel. Menurutnya, berpolitik merupakan hal yang mengasyikan karena dengan terjun ke politik, ia dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat dan terutama kaum wanita. Baik pemirsa, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di depan bahwa kita akan berbicara mengenai bagaimana peran perempuan dan bagaimana juga peran perempuan dalam pemerintahan ataupun politik. Dan saat ini saya sudah bersama Bu Yuniarti Widayaningsih. Ya. Tapi sepertinya pemirsa untuk disebut Bu belum pantas itu karena masih kelihatan muda pemirsa. Jadi Mbak dan beliau itu biasa dipanggil Mbak Sherly. Oke, terima kasih waktunya Mbak atas kesempatan ini untuk kami. Jadi beliau ini di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen menyempatkan untuk merapat.id dan ini sebuah kesempatan yang langka. Jadi kita akan berbicara mengenai peran perempuan dan Mbak Sherly di sini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen yang paling cantik. Betul gitu? Memang ternyata betul. Jadi begini Mbak Sherly, untuk saat ini isu mengenai perempuan itu masih menjadi sebuah pokok pembicaraan yang menarik karena di masyarakat juga membutuhkan adanya peran perempuan itu lebih di pemerintahan maupun politik. Apalagi sekarang Mbak Sherly di sini seorang perempuan, ibu rumah tangga, kemudian istri. Di sini kan punya kesempatan dan pengalaman lebih dan mungkin nanti akan di-sharekan kepada para pemirsa merapat.id. Dan sebenarnya bagaimana Mbak Sherly di sini bisa sampai terjun ke politik gitu. Ceritanya bagaimana gitu. Monggo Mbak Sherly. Baik, terima kasih Mas Guntur kehadirannya di ruang kami. Perkenalkan ini ruang kami, ruang kerja kami, ruang untuk aspirasi masyarakat. Boleh untuk siapa saja. Salah satunya kami welcome untuk Merapat ID sudah memperkenalkan bahwa kantor lembaga dewan adalah lembaga aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya berpolitik itu indah dan menyenangkan. Manakala semua itu dilakukan dengan senang hati. Salah satu kenapa saya terjun di politik, satu selain nasib Mas Guntur, kedua karena dinasti dari keluarga. Almarhum bapak saya dulu juga tokoh Golkar, yang waktu meninggal beliau sudah almarhum pada saat masih menjabat sebagai anggota DPRD. Kakak saya juga sebagai anggota DPRD di Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diberikan kewenangan, diberikan kepercayaan oleh masyarakat, khususnya Dapil 2, Kecamatan Klirong, Petangan dan Pejagoan, sudah menjabat untuk ketiga kalinya. Dan yang ketiga merupakan suatu bonus bagi saya, karena saya dapat menduduki sebagai Wakil Ketua DPRD yang perempuan pertama menjadi Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Kebumen. Ini suatu apresiasi sekali buat saya, tetapi apresiasi itu membuat saya semakin semangat, semakin untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat supaya masyarakat Kebumen khususnya dalam program-program pemerintahan untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan visi misi Bupati yang baru kita nanti Kebumen lebih sejahtera. Baik, menarik sekali ini Mbak Sherly. Jadi ini adalah ketiga kalinya berarti ya menjadi anggota dewan dan yang ketiga ini menjadi salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Kebumen. Dan berarti kurang lebih ini adalah tahun ke-11 berarti ya? Tahun ke-11. Tahun ke-11. Pernah nggak sih anak atau suami itu kan
sudahlah gitu kan, karena kesibukan yang begitu tinggi pasti di DPRD ataupun di Dewan. Pernah nggak keluarga sudah lama atau sudahlah Bunda udah di rumah saja, itu pernah nggak ada komplain dari anak atau suami gitu, Mbak? Komplain pasti ada, tetapi kebetulan suami berdinas di Papua yang memang sudah keliling Indonesia, jadi kami jarang untuk bertemu. Yang penting kami selalu ada komunikasi. Long distance berarti ini ya, Mbak? Kalau long distance mungkin hanya berapa, 2 minggu, 3 minggu bisa ketemu. Kita kadang berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Untuk anak, saya memiliki 1 anak perempuan yang baru usia 3,5 tahun. Memang agak komplain manakala saya disibukkan setiap harinya. Kalau 1 hari sudah bekerja, kalau malam ada kegiatan kepartian memang agak sedikit rewel dan menuntut bahwa beliau anak saya ingin didampingin untuk malam hari karena kita tidak ada suami di samping. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya suami dan anak mendukung dengan karir saya. Alhamdulillah karena dukungan beliau dan dukungan anak saya salah satu-satunya, alhamdulillah mudah-mudahan karir saya semakin meningkat. Begitu amin, juga amin. doa dari teman-teman merapat ini. Iya, jadi bisa dikatakan Mbak Sherly ini tokoh inspirasi, yang menginspiratif karena apa? Beliau sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, kemudian ternyata long distance sama itu saya dengan suami. Berarti angkatan udara berarti ya? Angkatan udara. Wah, ini keluarga yang ideal pemirsa gitu kan. Cuman di tengah kesibukan ini Mbak Sherly. Jadi kita kan akan berbicara mengenai bagaimana peran perempuan dan di sini Mbak Sherly juga bisa menjadi selain wakil rakyat dan juga di situ ada perempuan. Kalau Mbak Sherly sendiri memandang peran perempuan di politik gitu, apakah sudah ideal atau masih perlu ada peningkatan gitu? Kalau untuk peran perempuan di partai politik masih perlu peningkatan. Kalau dulu tuh ada cerita bahwa perempuan hanya sebagai konco wingking. Tapi sekarang tidak, perempuan harus berperan dalam pemerintahan maupun kepartean atau perpolitikan. Karena apa? Supaya balance. Banyak sekali kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat daerah diwakili oleh perempuan atau dikepalai oleh perempuan juga tidak mempengaruhi perkembangan atau perbaikan di kabupaten atau wilayah yang dipimpin. Artinya peran perempuan perlu ditingkatkan karena selama ini peran perempuan hanya dikesampingkan. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan adanya kuota 30% yang ada di partai politik itu mudah-mudahan bisa tercapai. Dan dalam birokrasi kita juga melihat banyak sekali peran perempuan yang di dalamnya, cuman hanya untuk dalam rangka penempatan untuk pejabat memang kita masih diwarnai oleh kaum laki-laki. Harapan ke depan kaum perempuan dengan adanya nanti wakil bupati perempuan juga nanti di pemerintahan juga akan diwarnai oleh perempuan kembali. Sejauh mana Mbak Sherly kalau di politik ini kan sudah cukup kawakan atau lama terjun di dunia politik? Sejauh mana Mbak Sherly di sini memperjuangkan hak-hak perempuan mungkin lebih khususnya di Kabupaten Kebumen untuk turut dalam proses perpolitikan, karena bagaimanapun ada di masyarakat Mbak ya. Jadi masih awam tentang politik. Bagaimana sih seorang perempuan bisa terjun ke politik ini yang masih belum banyak masyarakat itu paham, terutama kaum perempuan. Nah, ini sejauh mana Mbak Sherly bisa memperjuangkan mereka? Gitu. Dalam memperjuangkan mereka, kita sering mengajak dalam kegiatan-kegiatan keperempuanan dalam rangka mensosialisasi bahwa hak perempuan itu lebih tinggi daripada hak kaum laki-laki. Salah satunya mereka kita gandeng dengan beberapa kegiatan program, beberapa acara-acara yang kita juga mensosialisasikan bahwa perempuan itu lebih tangguh daripada laki-laki. Salah satunya di pemerintahan kita anggarkan 45% untuk program-program pemerintahan yang ada di Dispermandes P3A, ada di Disnaker UMKM dan dari beberapa OPD yang lain. Begitu juga yang ada di Sekretariat Dewan. Di sini kami juga ingin mengalokasikan anggaran kegiatan semacam audensi, semacam public hearing atau semacam temu kangen bersama teman-teman kaum perempuan yang ada tokoh-tokoh khususnya di Kabupaten Kebumen. Khususnya kami juga mendirikan salah satu persatuan istri anggota DPRD yang mana situ dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk terjun, untuk menarik, untuk mengajak para perempuan untuk lebih berkarya lagi, untuk mengenalkan bahwa kadang perempuan itu kalau biasa di rumah terkadang mereka malu. Nah, bagaimana kita sebagai partai perempuan politik mengajak mereka bahwa kita itu tidak seperti mereka-mereka yang
mungkin kurang percaya diri seperti itu. Jadi kita kuatkan mereka bahwa kita itu sejajar bersama-sama seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada hal-hal yang dilakukan bagaimana masyarakat di Kebumen itu, terutama perempuan, paham dengan bagaimana harus terjun ke politik. Karena bagaimanapun Mbak ya, memang ketika ingin merubah sebuah wilayah lebih maju, kemudian ya dengan politik ini gitu kan, kalau tidak ada peran dalam politik tentu ya kemajuan di daerah juga akan sulit untuk berkembang.